Pak Puji juga sudah menjelaskan ya. Kalau misal, jadi gini loh, saya tertariknya juga setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Puji. Kalau kita medis barat itu ada personalize ya, terus ada presisi. Tapi itu dalam penelitian bidang molekuler gitu kan, genetik molekuler baru kita bisa mengatakan bahwa itu presisi personalize. Tapi ternyata di sini juga ada. Nah, jadi misalnya kita, dia tipenya dingin, nah tipenya panas. Jadi obatnya juga presisi. Dia fase awal atau fase akhir itu juga presisi. Jadi sebetulnya kita kalau misalnya evidence based penelitian misalnya obat ini terhadap penyakit ini itu juga bisa diarahkan obat ini pada tipe konstitusi tubuh yang seperti ini dia akan memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, saya ingin memberikan saya tuh tertarik sekali dengan merubah peradaban tadi Pak Puji bilang ya kan. Jadi mindset itu harus dirubah. Gimana kita kalau cara berpikirnya tuh masih dangkal, bagaimana kita bisa mencapai seperti cara berpikir orang Cina yang TCM itu gitu ribuan kan. tahun ya TCM. Sudah ribuan tahun gitu kan. Dan kita memang harus menggali si herbal itu dengan cara pandang ya medis barat tapi dikombinasi dengan cara pandang kesesuaian tadi presisi tapi dalam bisa langsung dijadikan satu. Saya rasa tuh hasilnya lebih maksimal. Seperti itu. Jadi sebenarnya dalam bahasa kedokteran kalau kita melihat di dalam holistik itu kan ada sindrom panas, dingin, lembab, kering. Itu ternyata itu yang dikatakan presisi personalized tadi itu ya, gitu ya. Dan itu yang dan lebih murah. Oh, lebih murah pastinya jatuhnya. Lebih murah kan daripada kita udah lebih fokus lebih fokus. Ya. Nggak, istilahnya nggak coba-coba gitu ya. Iya, gitu bisa dalam tingkat rumah tangga mungkin pengetahuan itu bisa lebih mudah diterima gitu. Jadi sosialisasinya juga lebih gampang. Dan ini karena mungkin karena saya kan di FK Unhan ya, Fakultas Kedokteran, Universitas Pertahanan itu mau membuat tentang ketahanan kesehatan. Nah, ketahanan kesehatan itu pastinya dimulai dari bagaimana dia bisa menjaga kesehatan tubuhnya secara lebih holistik dalam sehingga dia mempunyai daya tahan yang lebih baik terhadap penyakit dan jawaban imunitasnya itu menjadi lebih baik ya, namanya ketahanan kesehatan. Dalam tingkat nasional saya rasa itu ya harus dibangkitkan semua, enggak cuma kita tergantung pada regulasi satu, misalnya regulasi dari barat aja terhadap TBC gitu kan. Kita tahu regulasi barat ini obat TBC, kalau putus obat gini-gini, tapi kan tidak melihat konstitusi tubuh orang itu ketika dia harus berhadapan dengan TBC. Iya, berarti lebih ke arah kita gimana kita mengenal diri kita sendiri dulu ya. Iya. Ini kita nih posisinya ada di mana sih sehingga obatnya cocok apa enggak gitu ya. Betul, cara makan kita cara sehari-hari. Makan juga pola ya gitu ya. Semua. Berarti yang sebenarnya di pelajaran holistik ini ya yang tiga itu ya. Yang pertama akal pikiran, terus kemudian kesesuaian lingkungan, nutrisi dan pola gerak tadi itu ya jatuhnya ya gitu. Ternyata memang. Nah, ini saya mau tanya aja sama Dokter Flora nih. Kalau misalnya Dokter Flora bisa menarik benang merah ya antara ini kan udah lama ya di dunia kedokteran gitu ya, udah mendalami tentang paru dan kemudian sekarang sedang mendalami tentang kanker paru juga, terus kemudian sudah mengambil holistik gitu ya. Bagaimana Dokter Flora bisa mengambil benang merah dari ilmu-ilmu yang Dokter Flora pelajari sampai tentunya ya benang merah dengan ilmu holistik ini ya gitu. Gimana Dokter Flora mengambil benang merah? Sebenarnya saya tahu benang merah tapi belum mengaplikasikan. Kan? Karena dokter itu dalam menghadapi pasien itu harus kadang ada yang menggunakan komputer. Jadi kita sibuk aja dengan komputer. Saya pernah sih ketemu dokter ini. Jadi paling cuma pasiennya dicuekin gitu ya. Cuekin aja kan. Saya bisa omongin tapi susah banget. Tapi paling setidaknya saya mulai melihat lidahnya. Lidahnya seperti berarti ini. Udah mulai dipakai diagnosa Udah mulai dipakai lidahnya seperti ini. Terus kemarin tuh gejala ini kira-kira karena apa? Sebagian sih memang benar ya seperti itu. Jadi kayak misalnya lidah lembab. Dan memang saya lihat itu antara COVID di Indonesia dengan COVID di Cina itu lidah itu beda banget. Kalau di sana tuh lebih yang kayak toksik gitu ya, toksik tuh hitam, kering. Racun ya berarti. Racunnya toksiknya banyak banget ya. Kalau Indonesia tuh lebih lembab, limpa itu yang lebih banyak. Cuaca berarti ya. Iya bisa juga mungkin ya. Tadi kan Pak Puji juga berhasil menerangkan tentang teori keseimbangan. Panas, lembab, kering, dingin ya kan. Ketika karbohidrat itu tipenya apa gitu kan. Nah, itu juga bisa kelihatan. Jadi kita bisa mengedukasi
apa yang harus dijauhi makanan dan apa ini supaya limpa itu kan sebenarnya kalau di barat itu juga sistem tempatnya pembuatan imunitas ya. Dan dia kalau paru dengan limpa itu berhubungan dengan sindroma darah dingin seperti itu. Nah dari situ saya udah mulai memberikan edukasinya ke arah sana seperti itu. Itu ya apa yang dikatakan benang merah tadi ya ternyata ya bisa. Ya saya sih ingat kata Pak Puji aja sih, ilmu di dunia ini nggak ada yang bertentangan gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan ilmu itu gitu kan ya gitu. Dan ternyata Dokter Flora ini udah mempraktekkan itu gitu ya, di kombinasi di antara itu ya tadi ya betul. Gitu. Dan sebenarnya pekerjaan kedokteran itu saya melelahkan sebenarnya. Kayak Pak Puji juga bilang, aduh sebenarnya kalau saya pengen tahu seperti itu kayak saya pengen muntah katanya ya. Ini kayaknya tuh ilmunya memang. Dan kalau dokter udah mulai dibatasi pelayanannya, satu pasien sekian menit udah nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi memang harus dirubah ya ininya pola berpikirnya semua dan pola penanganannya preventif itu. Seperti apa? Mungkin di PPK 1 dia harus lebih dikuatkan. Penanganan yang itu pertama ya. Nanti kita bisa masuk di situ ya. Gitu. Mungkin dokter yang sudah ada di dunia situ juga bisa mendorong ya gitu ya. Apalagi nanti mau membangun apa tadi ketahanan kesehatan ya. Apa sih karena kemhan ya jatuhnya jadi judulnya ketahanan gitu. Ketahanan ya. Saya sih baru untuk yang TBC itu saya baru buat ini aja. Kapsul itu ikan gabus sama gamat. Dan saya saya follow up. Perbaikannya tuh jaringan paru itu cepat sekali perbaikan. Terus yang paru-paru yang kempes itu cepat mengembang. Tapi saya rasa itu lebih ringan ya dibanding kalau kita berbicara herbal. Kalau itu kan lebih karena protein, lebih karena itu. Saya kalau untuk herbal saya harus belajar banyak. Itu aja. Tadi berarti kalau kapsul apa gamat dengan gabus, ekstrak ikan gabus dengan gamat. Combine dengan gamat gitu. Ya. Satu banding kalau satu. Misalnya kita lihat ke dalam sindrom, ini masuk ke dalam sindrom apa tuh, Dok? Untuk paru sindrom apa tuh gitu maksudnya gitu. Karena kalau di holistik kan gitu ya kata tadi kalau kan herbal gitu ya. Kalau saya itu kan nutrisi. Jadi lebih pada nutrisi, ekstrak ikan gabus. Tadi yang dokter bilang menaikkan itu seperti betul, waktu dokter menangani Simbo itu ya. Jadi yang dinaikkan justru dia akan mengikat ya. Obatnya menjadi lebih baik kan. Artinya mengurangi efek samping juga. Oke, Dok, ada kesulitan nggak sih ketika dokter harus menerima secara dahulu kan pertama yang diketemu yang dokter pelajari kan ilmu kedokteran gitu. Terus sekarang ternyata ilmu holistik. Ada nggak sih yang harus disinkronkan gitu loh secara logika kan? Kalau kedokteran barat kan logika banget karena saya pernah ketemu calon dokter gitu ya. Begitu saya bilang, oh iya nih perutnya dingin, nggak ngerti kalau kayak begitu-gitu. Dan dia masih mahasiswa kedokteran gitu ya, misalnya dia berbicara seperti itu ketika saya berbicara tentang holistik, tapi ternyata ini kan dokter kan udah banyak nih pengalamannya gitu. Gimana sih mencernanya tuh antara kedua si ilmu tadi tuh? Kalau bagi saya sih lebih mudah, tapi yang menjadi tanggung jawab saya ini adalah menyampaikan juga sama ke koas-koas seperti itu. Jadi saya sudah mulai memberikan dalam pandangan gini, ini mukosa ya, kalau ini kulit dan di bawah kita itu adalah mukosa. Dan itu pasti ada dengan embrionik itu, ilmu embriologi maksud saya, pasti mukosa itu nanti ada hubungannya tuh dengan entah itu saluran napas, lidah juga dengan mukosa pencernaan. Nah, itu bisa dilihat dijadikan satu seperti itu bahwa ilmu barat nggak melihat seperti itu. Gitu. Berarti melengkapi ya, gitu ya. Dan lidah nggak pernah berbohong ya katanya. Jadi kalau dia mau makan apa ketahuan tuh lidahnya ya dokter karena sudah mengcombine si ilmu itu ya gitu. Oke, Dok,